Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang riba. Materi pertama saya akan dibacakan oleh saya, pemateri 2 akan dibacakan oleh Aldi Kurniawan, pemateri ketiga dibacakan oleh Dinda, dan materi keempat dibacakan oleh Dia Indri. Oke, yang pertama, pengertian riba. Riba secara etimologis, riba berarti tambahan atau ziyadah, atau berarti tambahan dan membesar. Adapun menurut istilah syara adalah akad yang terjadinya dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara atau terlambat menerimanya. Riba juga berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Adapun menurut istilah syariat pada fuqaha sangat beragam dalam mendefinisikan, diantaranya yaitu 1. Menurut Al-Mali, riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui hubungannya menurut ukuran syara ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Yang kedua, menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadinya dengan penukaran tertentu tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara atau terlambat salah satunya. Yang ketiga, Syekh Muhammad Abduh berpendapat riba adalah penambahan yang disyariatkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh meminjam dari waktu yang ditentukan. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, artinya, kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah. Maknanya di sini adalah bergerak untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, dasar hukum jangan riba. Larangan riba muncul dalam Al-Quran pada 4 kali penurunan wahyu yang berbeda-beda. Yang pertama, Quran surat Al-Imran ayat 39, yang artinya, dan suatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Yang kedua, Quran surat An-Nisa ayat 161, yang artinya, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Ayat ini diturunkan pada masa permulaan periode Madinah, mengutuk dan keras praktik riba. Pada ayat kedua ini, Al-Quran mengajarkan orang-orang yang mengambil riba dengan orang yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua pihak dan siksa Allah yang sangat pedih. Yang ketiga, Quran surat Al-Imran ayat 130, yang artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan lipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu dapat keberuntungan. Kurang lebih ayat ini diturunkan kurang lebih tahun kedua atau ketiga Hijriah, menyerukan kaum muslimin untuk menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Riana. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang dasar hukum larangan riba yang keempat, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 280, yang artinya orang-orang yang makan dan mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, kemudian berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya terserah kepada Allah.
orang yang mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Lalu Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dari Allah, dan Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, dan ketahuilah, maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika dalam kesungkaran, maka berilah kelapangan jika dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat itu diturunkan menjelang selesai misi Rasulullah SAW mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menjelaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menurut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang-utang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja dan mengikhlaskan kepada peminjam dan yang mengalami kesulitan. Adapun larangan riba dalam hadis, yaitu yang pertama terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya jauhilah 7 perkara yang menghancurkan, diantaranya yaitu memakan riba. Yang kedua terdapat dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan 2 orang saksi. Beliau mengatakan mereka semua sama-sama dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Indri akan melanjutkan materi mengenai syarat-syarat menghindari riba. Nah, sekarang ini kan banyak sekali jenis riba yang entah disadari atau tidak telah menjamur di masyarakat. Hal ini menjadi realitas yang menyedihkan, mengingat bahwa riba merupakan hal yang diharamkan. Banyak sekali jenis riba yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang dengan mudah dapat kita temukan di sekitar kita, seperti sewa rumah, kartu kredit, sewa mobil atau kredit motor yang mengandung bunga. Nah, riba ini membuat uang yang harus kita bayarkan itu totalnya berubah-ubah sesuai dengan waktu pembayaran atau pada saat keadaan tertentu. Hal yang harus diperhatikan tentang bagaimana cara kita menghindari dari riba itu. Yang pertama itu adalah kenali bahaya riba. Karena di dalam Islam itu sudah jelas bahwa riba itu sangat diharamkan. Riba juga membuat seseorang dililit hutang akibat tingginya tingkat bunga, dan riba ini membuat hidup kurang nyaman dan tidak tentram karena banyaknya hutang yang menumpuk yang harus dibayar. Yang kedua adalah bertransaksi dengan cara yang halal. Nah, dalam hal ini kita harus mengerti dan paham betul bagaimana cara bertransaksi jual beli yang haram atau halal dalam Islam. Ada beberapa transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama adalah transaksi jual beli yang didasarkan dengan sukarela, yaitu kedua belah pihak itu menyetujui aturan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Nah, dalam hal ini tidak boleh ada paksaan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tertekan. Kemudian yang kedua, transaksi yang diperbolehkan dalam Islam yaitu adalah transaksi yang berkompeten.
kecakapan atau kemampuan atau kompetensi dalam hal jual beli. Hal ini diperlukan agar tidak ada pihak yang dirugikan karena kurangnya kompeten dalam hal jual beli, sehingga tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari pihak lainnya. Nah, dalam hal ini kejujuran antara kedua belah pihak itu merupakan hal yang penting. Selanjutnya, transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yaitu adalah menjual barang yang telah memiliki izin. Maksudnya di sini adalah barang yang akan dijual itu adalah merupakan milik pribadi atau milik diri sendiri, bukan milik orang lain. Adapun jika barang tersebut milik orang lain, orang yang akan menjual ini harus telah memiliki izin dari si pemilik. Nah, jadi keadaan barang ini haruslah barang yang telah memiliki izin, bukan barang yang tidak jelas seperti barang hasil curian dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah barang yang halal. Kita tidak boleh menjual barang haram yang menimbulkan dampak buruk bagi penjual dan pembeli. Jadi macam-macam barang haram di sini yang dimaksud adalah seperti menjual patung, minuman keras, babi dan lain sebagainya yang menimbulkan dampak buruk bagi si pembeli dan penjual. Itu merupakan transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi dengan cara bertransaksi yang halal, kita dapat menghindarkan diri kita dari riba. Selanjutnya adalah melakukan transaksi yang dapat menghindari riba. Jadi di dalam Islam itu ada beberapa transaksi yang tanpa riba, seperti yang pertama itu adalah transaksi mudharabah. Nah, transaksi mudharabah ini transaksi yang dilakukan oleh kerjasama antara kedua belah pihak. Jadi yang satu pihak itu sebagai pemodal dan yang satu pihaknya lagi itu sebagai yang menjalankan usaha. Kemudian ada transaksi salam. Nah, transaksi salam ini transaksi yang dilakukan jual beli yang pembayarannya itu dilakukan terlebih dahulu. Jadi melakukan pembayaran terlebih dahulu, kemudian barang yang diinginkan akan diberikan belakangan. Kemudian ada transaksi muajal. Nah, transaksi muajal ini transaksi yang dilakukan dengan cara menaikkan harga pada saat berlangsungnya transaksi tersebut. Nah, selanjutnya hal yang bisa menghindarkan kita dari riba yaitu adalah berhutang pada lembaga khusus. Nah, sekarang ini sudah ada beberapa lembaga khusus yang menangani masalah hutang piutang tanpa riba. Bukan hanya masalah hutang piutang, jadi bagi kita yang ingin menabung uang di bank, sebaiknya jangan di bank yang mengandung bunga di dalamnya. Carilah bank syariah yang dijalankan secara islami dan sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu kita akan terhindar dari riba. Yang selanjutnya adalah saling membantu. Nah, saling membantu ini merupakan hal baik yang bisa menghindari riba. Dengan sedekah dan membantu orang fakir itu tidak membuat uang atau harta kita menjadi habis atau berkurang, malah sebaliknya. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk menghindari riba yaitu adalah menanamkan sifat qanaah pada diri sendiri. Nah, sifat qanaah ini bisa dilakukan dengan senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan mulailah berhentilah menatap ke atas dan mulailah melihat ke bawah. Hal ini bisa membuat kita merasa lebih bersyukur dan tidak akan merasa kurang, dan lebih bersyukur bahwa karena kita tidak ada di posisi yang sangat kekurangan.